Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya satu angka aja itu bisa nyimpen cerita yang, wah, bikin kaget? Cerita yang nyambungin dua dunia yang beda banget. Nah, kali ini kita bakal coba bongkar sebuah misteri yang kesembunyi di balik satu angka yang spesifik banget. Dan ini dia, bintang utama kita, 70.000. Kelihatannya sih ya cuma angka biasa ya kan? Tapi angka ini ternyata muncul di dua tempat yang sama sekali beda, dan inilah yang bikin muncul teka-teki yang jujur aja menarik banget. Nah, disinilah letak teka-tekinya. Coba bayangin ya, di satu sisi kita punya laporan strategis modern, isinya data, dingin, kalkulatif. Terus, di sisi lain, ada sebuah naskah keagamaan kuno yang ngomongin soal takdir dan akhir zaman. Anehnya, dua hal yang beda banget ini, kok ketemu di satu angka yang sama persis? Oke, biar nggak penasaran, ayo kita bedah satu-satu kedua konteks ini. Kita mulai dari yang modern dulu ya. Pertama, kita lihat dari kacamata modern. Jadi, ada beberapa laporan geopolitik nih yang bilang kalau untuk sebuah skenario konflik tertentu dibutuhkan kira-kira, yaitu tadi, 70.000 tentara tambahan. Ini murni angka ya, murni hasil analisis militer, nggak ada yang lain. Oke, sekarang kita pindah ke sumber kedua yang, wah, beda banget. Ini kutipan dari sebuah hadis, ya, catatan tentang apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad. Di situ, dalam sebuah cerita tentang tokoh akhir zaman yang dikenal sebagai Dajjal, angka yang persis sama muncul lagi, 70.000. Nah kan, jadi mikir ya, angka yang sama muncul di dua tempat yang nggak ada hubungannya sama sekali. Ini langsung bawa kita ke satu pertanyaan gede. Sebenarnya ini maksudnya apa sih? Jadi, pertanyaannya sekarang, apa ini cuma kebetulan aja, cuma angka yang nggak sengaja sama? Atau jangan-jangan ada makna simbolis yang lebih dalam di baliknya? Oke, untuk coba jawab pertanyaan itu, kita perlu lihat gimana para ahli menafsirkan teks kuno ini. Yuk, kita coba lihat dari sudut pandang para ulama. Soalnya, ini penting banget buat ngerti apa sih sebenarnya maksud dan tujuan dari hadis itu. Nah, poin paling pentingnya tuh di sini. Menurut para ulama, hadis ini tuh bagian dari narasi tentang akhir zaman. Istilah kerennya, eskatologi. Artinya apa? Artinya, ini tuh sebuah nubuat keagamaan yang penuh dengan makna simbolis, bukan ramalan politik atau militer modern yang harus diartiin secara harfiah. Jadi, kalau disederhanain, ya begini. 1. Hadis ini itu nubuat keagamaan. 2. Ini bukan prediksi militer atau politik. Nah, karena itu, kalau ada angka yang tumpang tindih kayak gini, ya wajar banget kalau muncul banyak spekulasi. Tapi, penting banget buat kita ingat kalau konteks aslinya itu beda banget. Oke, setelah kita lihat dari dua sisi yang berbeda tadi, pelajaran apa nih yang bisa kita ambil? Yuk kita tarik kesimpulan utamanya, karena ini benar-benar relevan dengan cara kita mencerna informasi sehari-hari. Jadi inti dari semua ini sebetulnya adalah kita harus bisa bedalin dua kacamata yang berbeda. Yang pertama itu kacamata teks keagamaan, yang sering ngomong lewat simbol. Yang kedua, kacamata analisis geopolitik, yang dasarnya itu fakta dan data. Kalau dua ini dicampur aduk, wah bisa jadi masalah, karena tujuan dan logikanya aja udah beda banget. Nah, akhirnya kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Pertemuan angka 70.000 ini, apakah ini sebuah misteri besar yang benar-benar nyambungin masa lalu sama masa sekarang? Ataukah ini cuma sebuah kebetulan sejarah yang luar biasa menarik untuk kita bahas? Jawabannya, saya serahkan ke kalian.